Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mimi Upi di channel King Rosa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel saya bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Hari ini tuh saya lagi di tempat lestari, suruh majikan suruh nemenin anak yang cewek lestari karena majikannya itu nemenin anak cowoknya ya les bola. Habis itu dari les ini tuh aku nanti dipesenin taksi ke tempat les lukis. Jadi habis les nari ke les lukis. Ini kan hari Minggu. Kemarin hari Sabtu itu anak-anak sekolah, dan hari Minggu itu libur, cuma sorenya ada les. Dan karena majikannya repot, jadi saya yang suruh nemenin. Dan ini saya lagi nyantai-nyantai, hitung-hitung istirahat ya. Karena di rumah itu kita juga gak tahu istirahatnya jam berapa. Kadang sampai jam 12 malam, jam 11, itu paling sore itu setengah 11 malam saya baru istirahat. Jadi saya nggak sempet juga bikin video-video. Dan ini ada kesempatan sebentar ya bikin video. Dan saya juga mau cerita kalau di sini itu bulan 9 ya, bulan 10 ini baru masuk bulan 10 awal itu udah dingin, jadi pakai pakaian tebal, padahal baru masuk ke bulan 10 ya, tapi hawanya udah dingin, jadi mesti pakai baju yang tebal. Takutnya pergantian cuaca itu kita sakit, biasanya sakitnya itu flu ya. Kalau pergantian cuaca itu biasanya sakitnya flu, karena kita orang Indonesia, jadi kan badan kita itu tidak terbiasa, apalagi yang baru datang ke Cina itu kan masih adaptasi. Jadi pas musim panas ke musim dingin itu pasti sakit dulu, biasanya kena flu gitu. Kalau enggak flu itu ya biasanya flu batuk sih ya, flu batuk karena memang dingin. Dan kita harus antisipasi keserang flu itu harus pakai pakaian yang tebal biar kita itu nggak kedinginan. Dan kita juga banyak minum air putih hangat ya, air hangat itu, minum air hangat biar nggak gampang sakit, karena memang kita kerja di sini itu ilegal kan. Jadi kalau untuk berobat itu ya dibilang agak susah ya kalau untuk berobat ke rumah sakit. Jadi kita itu paling kalau sakit-sakit itu dikasih obat seadanya aja. Kalau umpamanya sakit flu, sakit batuk, ya kita paling dibelikan obat dari apotek gitu, atau obat-obat majikan ya, yang kadang kan majikan kan nyetok obat kan di rumah, kayak obat, jamu-jamu apa itu buat antisipasi jangan sampai sakit itu. Jadi kalau umpamanya sakit, jadi di rumah itu sudah sedia obat. Biasanya kalau sakit-sakit kayak macam flu sama batuk itu majikan itu ngasih obat dari apotek ya. Jadi kita itu nggak bisa berobat di sini, karena kalau berobat di sini itu harus pakai kayak askes kan. Kita itu tidak ada askes kan di sini karena memang kita itu ilegal. Jadi kita kerja itu harus bisa jaga kesehatan, jangan sampai sakit, apalagi sakitnya yang mesti dirawat di rumah sakit itu susah ya, susah untuk kita. Kalau flu batuk itu lebih gampang. Kalau sakit yang lain-lain itu ya enggak, kurang tahu juga sih ya. Soalnya saya juga masih baru di sini, baru 10 bulan, jadi belum tahu cara berobat, belum tahu apa gitu. Masih banyak yang belum aku ketahui di sini itu. Dan juga beli yang online itu, beli di luar terus datang ke rumah itu
saya juga masih belum mengerti ya, saya juga belum pernah beli makanan dari luar. Jadi aku itu seadanya aja, apa yang ada di rumah makannya, apa yang disediakan sama majikan baru saya makan. Kalau umpamanya nggak ada makanannya, paling saya belinya nyetok telur itu buat makan sendiri. Karena kalau umpamanya majikan nggak masak kan kita buat makan sendiri, maksudnya gitu. Bukan masalah majikan nggak ngasih kita jatah makannya, bukan, tapi memang karena kita menyediakan makanan untuk kita sendiri gitu. Masih mending kita beli sendiri daripada kita harus makan makanan majikan, kan nggak enak juga kalau umpamanya kita sering-sering ngambil telur gitu kan buat makan kita, atau sayuran. Masih mendingan kita nyetok sendiri atau kita beli sendiri, itu lebih terserah lah mau makan banyak, mau apa gitu kan. Kalau beli sendiri kan kita nggak mesti nggak enak ya sama majikan gitu, kita makan telurnya banyak, atau sekali kita makan telur 2 atau apa. Sedangkan kita itu emang majikan disediakan ada nasi. Kalau saya itu kalau pagi itu kadang sarapannya mie, aku juga mie beli sendiri, tapi majikan itu siang itu baru masak nasi sama malam. Jadi pagi itu terserah kita makan apa. Kadang ada roti apa itu, kadang majikan ngasih kita roti atau apa. Kalau umpamanya majikan nggak kasih kita roti, ya makan mie gitu. Jadi aku lebih baik beli sendiri, nyetok mie, telur gitu. Kalau untuk sayuran kan kalau nggak ditaruh di kulkas itu kan gampang rusak ya. Jadi aku paling nyetoknya itu makanan-makanan yang kering atau yang bisa diawetkan beberapa hari sampai seminggu, bisa awet 1 minggu gitu. Kadang aku belinya yang kayak beli kentang mentah itu, sama beli ubi gitu kan, ubi cilembu itu kan di sini manis-manis ya, enak itu. Kalau pagi itu aku sarapannya ubi, kadang kalau nggak sarapan ubi aku sarapannya mie. Jadi aku sedia di kamar itu kayak telur, mie sama ubi gitu, kentang. Kalau umpamanya nggak sempet masak ya pagi itu kita kadang rebus telur ya buat siang makan lauk. Kalau umpamanya majikan nggak masak itu siang, aku biasanya pagi itu merebus telur atau goreng telur buat lauk. Nah, majikan sih bilangnya udah kamu makan apa yang ada di kulkas boleh dimakan, tapi kan aku nggak enak ya kalau umpamanya majikan nggak masak, kan aku nggak enak gitu ngambil makanan. Jadi aku lebih baik beli sendiri. Bukan pelit juga sih majikan di sini, emang majikan ada yang pelit, ada yang nggak, tergantung majikannya. Kadang majikan ada yang pelit, suruh kita beli sendiri makannya, tapi gajinya digedein gitu kan. Kalau ada ya majikan yang kayak gitu. Terus ada yang majikan yang biasa-biasa aja, ada juga majikan yang boral gitu, maksudnya ngasih kita makanan banyak, makanan ringan atau apa cemilan gitu. Ada majikan yang kayak gitu, tapi ya balik lagi ke diri kita, nasib gitu kan, nasib kita bagaimana. Tapi kalau menurut aku kalau kerja di luar negeri, apalagi statusnya seperti aku di sini itu ilegal, jadi kita lebih baik jangan tergantung sama majikan dalam hal makanan. Kalau umpamanya kita kan nggak tahu isi hatinya majikan itu kayak apa, manusia itu kan berbeda-beda, maksudnya sikapnya itu nggak sama ya. Jadi takutnya di belakang kita itu dia ngomong kayak, kok ini cepet banget habis ya, atau boros ya, atau apa. Kan enakan beli sendiri ya. Kalau beli sendiri kita sesuka kita, maksudnya masak mau seberapa banyak, makan seberapa banyak, itu kan terserah kita. Kalau lewat majikan kan kayak kita juga sungkan gitu, nggak enak juga. Nah, ini telur kalau aku ambil setiap hari, umpamanya setiap hari itu kita ambil 2, itu kan majikan itu kayak
dia itu pagi itu kan ngerebus telur itu 3. Jadi kalau meme itu dia nggak suka telur, jadi kakaknya, bapaknya sama ibunya itu makanya telur itu satu-satu kalau pagi itu sarapan. Jadi aku biasanya aku juga ngerebus telur itu 3 buat aku sendiri ya, itu telur aku sendiri, aku beli sendiri 3 itu buat kadang kalau pagi itu nggak, kita karena kerja yang nggak sempet masak mie atau nggak sempet makan apa, itu kita makan telur aja sampai siang. Itu sampai siang kadang baru masak nasi itu, makan nasi, kadang juga mie gitu sesukanya kita ya. Kalau lagi nggak pengen nasi ya kita masak mie gitu. Kalau majikan sih nyuruhnya kamu makan nasi lah, kamu jangan sering-sering makan mie, tapi kan selera kita itu beda ya, kadang ada yang suka mie, ada yang sukanya sama nasi. Kalau majikanku yang sekarang itu emang nasi itu siang sampai malam itu nasi makannya, tapi kalau pagi itu sarapan itu kadang roti, kadang kayak bapau gitu. Kalau pagi itu kadang ya jarang-jarang juga nasi yang sisa kemarin itu dibikin nasi goreng. Anak-anak juga kadang minta pagi itu minta dibikinin sarapan nasi goreng. Terus kalau masalah kayak kerjaan juga tergantung sih ya, tergantung dapat majikannya seperti apa. Kalau aku itu kerja itu bangun 5:30, bikin sarapan, terus malam itu istirahat itu paling sore itu 10:30, karena nungguin anak, mandiin anak, nungguin anak tidur dulu baru istirahat. Tapi siang aku nggak dikasih istirahat ya siang. Majikan nggak ngomong kalau kamu siang ada istirahatnya 1 jam atau setengah jam, nggak ada. Majikan nggak ada ngomong ya, nggak nyuruh. Jadi ya sebisa-bisanya aku aja sih. Kalau umpamanya majikan nggak ada ya aku curi-curi kesempatan buat istirahat ya, kalau majikan nggak ada. Kalau majikan ada ya bisa apa ya, nggak bisa ya. Kalau majikan ada ya kita cari-cari kerjaan. Apartemen majikanku kan kecil, jadi kerjaan sebenarnya cepet selesai sih, cepet selesai. Jadi kalau majikan nggak ada kita bisa leha-leha gitu kan sampai nunggu majikan sore pulang, karena majikan yang perempuan itu jam 8 pagi itu sudah berangkat kerja dan pulangnya itu jam 7 malam. Dan anak-anak itu tergantung, kadang dia pulang sekolah itu kadang jam 5, kadang jam 6, kadang jam 7, terus juga kadang pulang sekolah langsung les lain-lain itu, kadang pulangnya jam 9 malam sampai jam 10 malam. Jadi aku nungguin anak-anak itu pulang sekolah itu nyetrika dulu. Terus umpamanya jam 10 itu udah selesai semua ya, duduk-duduk nungguin majikan pulang. Terus anak-anak pulang juga, mandiin anak, udah habis mandiin anak itu beres-beres dapur udah selesai 10:30 paling sore itu. Kalau umpamanya hari libur biasanya aku paling sampai jam 12 malam, jam setengah 12. Soalnya kalau anak-anak libur sekolahnya biasanya pulangnya itu malam banget ya, jam 11 itu baru pada pulang. Jadi belum, anak yang kecil itu kan susah kalau disuruh mandi ya, apalagi udah malam jam 11 itu. Kalau disuruh mandi itu banyak-banyak alasan, ini itu. Jadi hampir 20 menit itu nungguin dia nurut, nungguin dia mau dimandiin. Pas mandiinnya itu ya 20 menit lagi ya, makanya istirahat itu kadang setengah 12, kadang sampai jam 12 nungguin anak mau diajak mandi. Habis diajak mandi udah, kalau anak udah mandi ya udah kita lepas sama anak itu, dilepas sama orang tuanya dan kita beres-beres dapur baru bisa istirahat. Kalau jaga anak aku di sini ya, yang nggak tahu yang lain nggak tahu, aku cuma kerjaanku kayak gitu di sini. Terima kasih, segitu aja ya cerita aku hari ini. Terima kasih yang sudah gabung, yang sudah melihat channel aku, video aku. Semoga kalian selalu disehatkan, dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.